bahkan tidak ada sukacita di dalam nama hanya dari neraka hidup kami, keluar dari neraka hidup kami, segala keraguan, kebimbangan, ketakutan lepas dari hidup kami. Jadilah pagi ini kekuatan Allah yang berlimpah-limpah penuh sukacita dan bahagia hadir memberkati kami. Terima kasih Bapak. Urapi kami, kuduskan hati pikiran kami. Segala roh yang menyala dipuji biar kami lepas dari biar roh Tuhan beri kemerdekaan kami. Kami mau belajar akan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Kami siap bentuk kami, biar kami diberikan kepekaan ketajaman untuk melihat rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sungguh Tuhan itu menjadi kekuatan kita, jadi pengharapan yang tiada henti-hentinya. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada, dia selalu hadir, bahkan selalu nyata dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu setiap kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu khawatir, gelisah ataupun takut dengan hidup ini. Sebab kita jalani hidup ini itu bersama Tuhan. Tuhan tidak diam. Bahwa Tuhan itu selalu memang ada dalam hidup kita. Kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak padamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat yang kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka seimbang dengan perbuatan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Dia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Dia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diberkatinya. Bersama-sama, selamatkanlah firman-Nya umat-Mu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pasal ini ditulis oleh Raja Daud, ya, seorang penulis yang penuh dengan puitis dan banyak hal, ya, dia menulis. Dan pasal ini banyak berisi tentang keluhan, tentang permohonan, tapi juga ada di dalamnya pengharapan-pengharapan. Bahkan ada iman-iman yang sedang dia percayai. Bahkan di situ juga ada muncul juga tentang rasa syukur dalam pasal ini. Dan ini berbicara tentang ungkapan hati Daud sendiri. Dia mengalami pergumulan tentang duka yang begitu dalam, tetapi satu sisi juga dia mengalami sukacita yang luar biasa. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini memang kompleks, ya. Hidup ini kadang tidak bisa ditebak. Hari ini kita bersukacita, besok kita sudah lupa sukacita, ya, kehilangan sukacita. Hari ini kita berduka, besok udah nggak ada duka. Kadang-kadang kita bersukacita kelipatnya.
Hidup ini memang tidak ada sesuatu yang selalu tetap berubah. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Nah, ini satu ungkapan yang sangat menakutkan. Ya. Didiamkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin pernah kita didiamkan oleh suami, atau mungkin pernah kita didiamkan oleh seorang istri, atau kalau kita punya anak-anak mungkin belajar remaja dewasa, pernah kita didiamkan oleh anak-anak kita, tahu-tahu nggak mau ngomong, nggak bicara, atau mungkin kita pernah nggak mengalami didiamkan, mungkin kalau dalam masyarakat tangga kita, ya lingkungan kita ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang diam-diam sama kita, nggak mau ngomong, kan ada juga ya kan? Atau mungkin juga ketika kita bekerja, ketika kita punya tamu atau sekolah atau yang lain-lainnya, ada teman-teman tertentu ya kadang-kadang nggak mau bicara sama kita, diam duduk. Kita bingung kan, apa salah saya? Seperti itu kan? Atau mungkin para pemimpin-pemimpin kita, entah secara sekuler dalam pekerjaan atau secara rohani, atau nggak ngomong sama sekali pada kita, itu kadang-kadang hal yang membingungkan bagi kita. Ya, sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Nah ini yang terjadi. Daud merasakan pengalaman hidup di dalam Tuhan. Ya, Daud seakan-akan itu merasakan begini, sepertinya Tuhan diam. Ya. Seakan-akan Tuhan itu membisu, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar, seakan-akan Tuhan tidak tahu, atau seakan-akan Tuhan tidak melihat. Ya. Tuhan seakan-akan tidak berbuat sesuatu bagi hidupnya. Bahkan Daud merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Padahal Daud percaya, Daud mengasihi Tuhan, Daud besar-besar. Ya. Dan Daud merasa seakan-akan Tuhan itu tidak bisa menolong. Daud mengalami satu pergumulan yang begitu berat, tantangan yang begitu berat. Dia menghadapi bagaimana dengan orang-orang yang nampaknya baik, nampaknya ramah, nampaknya ya seperti situasinya nggak ada apa-apa, tapi ternyata hatinya jahat. Nampaknya baik tapi hatinya jahat. Kelihatannya bersahabat, tetapi hatinya tidak baik. Itu sedang dihadapi oleh Daud. Biarpun seperti ini satu pergumulan yang tidak mudah, beban yang begitu berat. Karena dari itu tidak nyaman. Mana ada kita mau ya bersahabat, berteman, tetapi dengan orang-orang yang ternyata di dalamnya hatinya tidak, hatinya ternyata lain di mulut, lain di hati, katanya begitu. Kadang-kadang hidup kita ini seperti ini. Kita seperti Daud, ya. Kita merasa hidup kita seperti apa yang dialami oleh Daud. Dalam hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita gumuli, hari-hari yang kita hadapi, seakan-akan kita ini berjalan sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita, yang bisa peduli terhadap kita. Ya. Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa berbuat sesuatu. Bahkan kita merasa, aduh Tuhan ini yang kita percaya, yang kita harapkan itu kok nggak bergerak berbuat sesuatu, nggak peduli sama saya. Nah, Daud merasakan seperti ini. Bahkan dikatakan, ya di ayat 1 itu Daud merasakan hidupnya seperti turun ke liang kubur. Ini suatu gambaran hidup dalam kegelapan. Suatu gambaran hidup yang sedang jatuh dalam situasi yang tidak nyaman, ya. Yang penuh dengan kehampaan, penuh dengan pergumulan, seakan-akan tidak ada melihat cerahnya hidup, tidak melihat sesuatu yang nampaknya baik, penuh dengan kesukaran, penuh dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan banyak hal. Dan itu bisa membuat kita tertekan, takut, putus asa. Mau marah tidak bisa berbuat apa-apa, mau tersenyum kondisi seperti itu. Galau. Nah ini yang terjadi. Daud mengalami masa-masa yang suram dalam hidupnya, penuh dengan pergumulan. Tapi ini yang perlu kita catat, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Biarpun situasi hidupnya seperti itu, kita mau belajar dari itu. Walaupun Daud mengalami hal yang demikian, tetapi tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi harapan, tidak mengurangi kesetiaan, tidak mengurangi
rasa bersandarnya kepada Tuhan. Biarpun dunia tanpa pengharapan, biarpun secara fisik, secara jasmani tidak ada yang bisa kita pakai untuk bersandar, berharap, seakan-akan tidak ada hari cerah, tetapi dia tetap bersemangat mencari Tuhan, tetap berseru mencari Tuhan, tetap setia mencari Tuhan, bahkan tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun seakan-akan tidak ada harapan. Ya. Daud tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Dia tidak putus asa. Bahkan Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dalam pasal 28 ini ungkapan-ungkapan ayat yang dinyatakan Daud, isi hati Daud menandakan bahwa Daud tidak pernah kendor untuk terus berharap dan setia. Itu luar biasa. Dan itu tidak menjadi bagian yang perlu kita renungkan bagi hidup kita. Ya. Mungkin semakin berat hidup atau hari-hari yang dijalani oleh Daud, justru semakin dia berat, dia semakin berseru, berharap terus, ya. Bahkan berteriak kepada Tuhan. Daud semakin kuat mencari Tuhan, bukan semakin kendor. Terkadang orang kalau sudah tertimpa dengan beban persoalan, itu mau melangkah, mau bergerak itu susah secara jasmani. Ya. Karena udah kadang putus asa, lemah, ya, berat. Kadang mau bekerja secara fisik aja malas rasa enggak. Itu secara jasmani. Makanya ini harus dilawan dengan iman, dengan semangat, dengan keyakinan dan harapan di dalam Tuhan. Dan itu Daud lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Daud semakin kuat. Ya. Makanya kita melihat bagaimana ungkapan hati Daud di tengah pergumulan yang begitu berat. Dia berseru, ya. Aku berseru, kata Daud. Aku memohon. Bahkan berkata begini, aku berteriak minta tolong. Kita bisa melihat di dalam pasal 28 ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan, dikatakan. Ayat 1 dia berkata, aku berseru, janganlah diam diri terhadap aku. Ya, begitu kuat, ayo. Ibaratnya dia mau melawan kesulitannya dengan cara, secara rohani. Aku berteriak, di ayat yang kedua dikatakan. Apalagi ya, aku memohon, ya. Nah itu ungkapan-ungkapan hati Daud, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkadang kita ini dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita nggak lepas zamannya persoalan, ya, pergumulan, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anak, pergumulan rumah tangga. Ya. Kemana kita harus berseru? Kemana kita harus berteriak memohon? Kepada saudara terbatas, kepada pimpinan terbatas, kepada relasi kita, teman kita, atau kepada orang-orang di sekitar kita terbatas. Bahkan kalau kepada manusia kadang-kala bukan dapat jawaban, tapi kadang-kala malah dapat hinaan, dapat cercaan, dapat omelan. Karena tidak bisa menyelesaikan, kita malah ditambahi beban. Seperti itu. Itu kadang-kala situasi kehidupan yang terjadi di lapangan sana. Ya. Nah oleh karena itu, cara yang paling tepat, yang paling baik yang seperti Daud ini, ya. Kita harus melepaskan diri dari segala jerat beban untuk kita melihat kepada Tuhan, keluar kepada keadaan. Kita tidak mungkin mampu menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Makanya Daud sadar, pernah, ya, melepaskan ini beban ini dengan cara berteriak kepada Tuhan. Aku berseru, jangan Tuhan, diam. Ya, bukan berarti kita perintah Tuhan, tidak. Karena esensi Tuhan itu adalah sang penolong kita. Dia akan memberikan jawaban, memberikan jalan kepada kita. Ya, sebagaimana kita sebagai manusia, hubungan antara bapak dan anak itu akan selalu berseru pada bapak ketika ada persoalan-persoalan ataupun ketika ada keinginan-keinginan. Bapak pasti mendengar secara natural, secara alami begitu. Apalagi kita punya bapak secara rohani. Kita ini punya bapak di surga. Dia akan lebih senang kalau kita selalu menyampaikan, mengutarakan apa yang menjadi kehidupan kita, pergumulan kita, suka duka kita. Curhatnya itu kepada Tuhan. Curhat kepada manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tapi curhat menuangkan, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan itu sangat penting bagi kita.
Ini yang harus kita lakukan sebagaimana apa yang dalam kerjaan. Tuhan harus menjadi tempat curah segala isi hati kita, segala pergumulan hati kita, segala beban hidup kita, dan segala kesulitan hidup kita. Bahkan segala harapan-harapan yang kita mau capai ke depan itu, kita harus berikan kepada Tuhan. Saya selalu tanamkan kepada anak saya begini, kamu nggak bisa berharap kepada Papa. Papa ini terbatas, manusia. Harapanmu harus kamu sandarkan kepada Tuhan. Ya, makanya saya selalu bilang, Papa bisa mengecewakan kamu karena nggak bisa memenuhi hidup kamu. Karena setiap anak, setiap keluarga itu punya harapan-harapan besar. Terkadang anak itu pengen hal begini, tapi orang tua terbatas. Kita perlu memberikan dasar yang teguh bahwa harapan sepenuhnya itu hanya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan bisa pakai melalui orang tua untuk menyatakan harapan anak kita terwujud, atau kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang lain, ya, saudara atau teman atau orang-orang di sekitar untuk menyatakan menggenapi harapan anak kita. Jadi berkat itu Tuhan bisa salurkan melalui siapa saja. Makanya kalau kita di dalam Tuhan, bahwa berkat itu tidak hanya dari satu sumber, tidak hanya dari pekerjaan kita jalani itu saja, tidak. Tuhan bisa menyediakan sumber-sumber berkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan Tuhan memberikan tepat pada waktu kita, bukan waktu kita. Ya. Kalau waktu kita, Tuhan aku mau hari ini, nggak bisa. Kita perintah Tuhan banyak. Makanya Tuhan itu memberi jawaban sesuai dengan waktunya Tuhan. Itulah Bapa yang baik. Bapa yang baik akan memberikan sesuatu tepat seperti waktunya Tuhan sendiri, sesuai kehendaknya sendiri. Ya. Daud menyerahkan hidup kepada Tuhan, seberat apapun, ya, itu keadaan yang dia jalani, dia tahu. Ya. Makanya kita sama Tuhan itu hubungannya seperti bapak dan anak. Ya. Bapak dan anak itu ada hubungan dekat. Apa yang terjadi anak disampaikan bapak tahu, ya, bapak bertindak. Nah kalau kita nggak pernah curhat kepada bapak, mana kita tahu pergumulan kamu butuh apa? Dia tidak tahu. Ya. Makanya ketika kita jalan hidup hari-hari itu harus selalu kita sampai kepada Tuhan. Besok mau apa, depan mau apa, ya. Itu makanya doa itu seperti itu. Doa itu bukan sesuatu yang rumit, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang menakutkan, juga bisa tidak. Doa itu pembicaraan kita dengan Tuhan loh. Hidup kita apa maunya apa itu. Nah itu yang terjadi. Jadi Tuhan itu bergerak, bertindak itu sesuai dengan iman. Kalau orang tidak punya iman, maka Tuhan tidak bisa bergerak. Tuhan akan menjawab itu sesuai iman masing-masing. Iman kita apa di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Dan doa-doa kita itu iman kita. Seperti itu. Makanya doa itu sesuatu yang praktis. Karena kita sedang jalan, dan kita sambil apa? Itu Tuhan, teruskan. Diutarakan. Tuhan aku mau, dan diutarakan. Jadi bukan sesuatu yang khusyuk harus penuh dengan ritual, gitu ya. Harus doa itu harus tertata begini, tidak. Yang Tuhan lihat adalah ke depan. Yang kita mau apa di dalam Tuhan? Yang kita mau kerjakan apa ke depan? Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Sekalipun 1 jam yang lalu kita mungkin baru berbuat jahat dengan orang. Saat itu juga bertobat, sadar, minta ampun, terus aku mau yang baik, yang baru. Tuhan dengar. Itu loh istimewa itu. Sebab Tuhan itu melihat yang baru, yang mau kita kerjakan apa? Bukan melihat masa lalu apa? Itu manusia. Ampun sama Tuhan. Pengampunan itu kunci berkat Tuhan. Di mana ada pengampunan di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada pengampunan di situ ada kelepasan. Di mana ada pengampunan di situ ada keselamatan. Ya. Dan kalau kita tidak pernah mengampuni, karena kita sakit hati bawa terus berat kita. Kita tidak pernah diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu kita jangan berhenti berharap, ya, kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta. Tuhan itu tidak menutup mata pada setiap orang. Ya. Tuhan itu tidak Allah yang mati, bukan Tuhan yang mati. Dia Allah yang hidup. Ya. Makanya kalau kita katakan Tuhan, kenapa kau diam? Sebenarnya Tuhan bukan diam. Ya. Tuhan hanya mencari waktu yang tepat sesuai waktunya Tuhan. Ya. Nanti kalau sedikit-sedikit kita bersuruh terus langsung jos gitu ya. Nanti kita mempermainkan Tuhan. Makanya Tuhan itu tahu waktunya, ya. Sesuai waktu Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa dipermainkan. Ya. Tuhan nggak bisa diatur.
Dia akan bekerja sesuai waktunya Tuhan dan sesuai dengan kadar iman seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu sama seperti Daud, apa yang ditakutkan? Ya. Seberapa besar kegunaan Daud, seberapa besar ketakutan Daud, sebesar itu Daud tutupi ketakutannya dengan iman. Begitu persoalan mungkin membesar, Daud tutupi dengan iman. Tuhan bekerja luar biasa dalam diri Daud. Dia gak akan pernah takut sebesar apapun. Ya, tantangan-tantangan yang dihadapi, Daud selalu hadapi dengan berseru kepada Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak diam. Tuhan bekerja sesuai dengan waktu kehendak yang Tuhan mau, ya kan? Bahkan sesuai dengan imannya masing-masing. Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Daud sesuai dengan iman dan waktunya Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ini Tuhan bekerja ketika ada hati yang percaya, ketika ada iman yang dinyatakan kepada Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu, sampaikan pada Tuhan. Kita hanya bisa ngomong, Tuhan aku sedang susah sedih. Ngomong aja jujur, apa adanya. Kok bisa Tuhan ya? Ya ngomong jujur. Aku mau sedang takut Tuhan. Ya, seperti itu loh saudara. Dengan Tuhan itu kita nggak perlu menutupi sesuatu, terbuka. Sebab Tuhan itu lebih tahu. Sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan mau kita menyampaikan maksud hidup kita. Ya. Ayat yang 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan, sumber perisai, bahkan benteng keselamatan hidup kita. Sebab tidak ada kekuatan lain selain kekuatan alam yang bisa kita dapatkan. Sebab dunia ini akan membuat kita semakin lemah, semakin terpuruk, semakin takut, semakin gelisah. Ya, bahkan hari-hari yang terus kita jalani tidak akan pernah membawa damai sejahtera. Ya. Nah, kita mau lebih percaya kepada fakta kenyataan atau kepada Tuhan. Biarpun kenyataannya menakutkan, tapi ketika kita percaya, beriman, ya, ada hati percaya, oh, ada Tuhan yang menyertai. Maka kita mampu melewati semua kenyataan-kenyataan yang terjadi. Ya. Bahkan kenyataan itu akan dirubah oleh Tuhan. Sebab yang lebih berkuasa itu bukan kenyataan, yang lebih berkuasa itu Tuhan. Ya. Kenyataan boleh tidak ada apa, kenyataan boleh tidak ada sesuatu yang menerangi hidup kita, ya. Tetapi Tuhan akan menolong kita melewati kenyataan-kenyataan, mungkin kegagalan, mungkin kepahitan, mungkin masa lalu yang suram, ya. Dan Tuhan akan ubah kenyataan itu. Tuhan akan tutupi kenyataan dan melewati kenyataan jadi harapan di dalam hidup. Makanya kita perlu percaya. Hati kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan menjadi sandaran iman, sandaran harapan, sandaran pegangan hidup kita. Setahun berlalu ini kita hadapi corona penuh dengan banyak tantangan. Bukannya diri kita, seluruh umat manusia di dunia. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Kita tidak perlu takut, ya. Ada Tuhan yang selalu menjaga kita siang dan malam. Ada sebuah lagu berkata begini, itu lagu sebuah minggu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, siang malamku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, beserta Tuhan. Luar biasa. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita berjalan dengan Tuhan. Kita di bayang-bayang kematian ada Tuhan. Kita di masa kegagalan ada Tuhan. Sehingga kita mau ada bersama Tuhan. Ketika kita dalam kegagalan ada bersama Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Daniel, ya, diturunkan dari jabatannya, ya. Dijebloskan ke kandang singa, ke perapian. Apa tidak ada Tuhan? Ada Tuhan. Makanya lepas dari masa-masa suka, masa-masa sulit. Maka sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Maupun kematian, maupun kehidupan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya. Kegagalan, keberhasilan tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita perlu berjalan dan percaya segera tadi pada Tuhan. Tinggal hari-hari kita. Sejauh mana hati kita ini selalu kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan menjaga kita
akan selalu menjaga dan menaungi hidup kita. Ada istilah Jawa berkata begini, Gusti boten sare. Tuhan tidak pernah tidur, ya. Tuhan itu matanya selalu terbuka, tidak pernah terlelap. Mazmur pasal 121 ayat 2, 3, dan 4. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya. Ini kepercayaan dan iman harapan kita. Kita harus percaya, ya. Bila ini menjadi pegangan bagi kita. Firman ini ya dan kami. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dari kesadaran Tuhan, ada dua hal yang perlu kita renungkan pada pagi ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita. Ya. Dunia tidak akan pernah membuat kita puas, tidak akan pernah membuat kita tenang. Ya. Dunia hanya akan membuat kita penuh dengan kekecewaan. Oleh karena itu, hanya harapan kepada Allah itu yang membuat kita ini bersukacita. Sadar kita pada Allah itu tidak akan pernah membuat kita ini mengalami keputus asa. Kita tetap dijaga rasa tenang kita, rasa aman kita. Ya. Dan itu yang Tuhan mau. Kenyataan boleh tidak baik, kenyataan boleh tidak enak, tapi percaya Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Yang kedua, Tuhan itu hidup. Tuhan tidak akan pernah diam. Dia itu tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Sebelum kita mengungkapkan isi hati kita, pergumulan kita, dia lebih tahu terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu, percayalah Tuhan akan bertindak tepat seperti waktunya Tuhan, sesuai waktunya Tuhan. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mazmur 72 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tapi ini Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dialah segala-galanya. Oh haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalamku hanya Yesus Tuhanku. Karena aku percaya, Tuhan ada.
Hanya di dalam perut ada rasa, ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada perlindungan yang besar. Kasihnya tiada berkesudahan. Kasihnya yang besar itu akan memenuhi kita. Segala limpahan kasih karunia akan memberkati kita. Jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang lemah karena biarlah kami terus bersandar berharapannya kepada-Mu. Sumber kekuatan, sumber pertolongan kami, benteng pelindung kami, penyelamat kami, pelindung kami, melepaskan kami dari segala Tuhan dunia ini. Dan biarlah Tuhan akan membawa kami kepada negara bencana yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah diingat, yang mengalami kekuatan, bahkan segala persoalan dalam nama Yesus kelepasan terjadi. Tuhan memenuhi sukacita yang bahagia dan sejahtera dan berkat kepada dalam nama Yesus. Tuhan kita, Tuhan mau menggunakan setiap kasih. Terima kasih Tuhan. Berikan ketajam kepada kami mengertikan nama, doa bicara kami, penuhi kami dengan roh yang kudus. Terima kasih Bapa dan sejahtera-Mu atas kami semua.